Shalom sahabat firman Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 16 ayatnya yang ke-19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara, hari ini kita merayakan daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan tema perenungan firman Tuhan hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus Kristus membuat kita bangga. Saudara, kita bangga menyembah dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya, saudara, Tuhan Yesus menjumpai beberapa kali kepada para murid. Tuhan Yesus berpesan kepada para murid supaya berita pengampunan dosa disampaikan sampai ke penjuru dunia. Supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dibaptis dan diselamatkan. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada para murid bahwa para murid akan menerima kuasa dan mereka akan memberitakan firman Tuhan dengan tanda-tanda ajaib. Ketika para murid berdoa untuk orang sakit itu sembuh, saudara. Ketika para murid melayani orang yang kerasukan setan, ketika para murid berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang kerasukan setan akan dipulihkan oleh Tuhan. Jadi sungguh luar biasa, saudara. Kita sangat bangga menyembah dan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang transenden, Allah yang tak terbatas, Allah yang maha kuasa. Tetapi kita juga memahami, saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus juga 100% Allah yang imanen, Allah yang sama dengan saya dan saudara, merasakan kesakitan, merasakan penderitaan, merasa lapar, merasa haus, saudara. Tetapi bedanya, pribadi Tuhan Yesus Kristus ketika dia menjadi manusia, dia tidak berbuat dosa. Dan misi daripada Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia karena kasihnya kepada dunia, kepada semua umat manusia, supaya melalui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kuasa kebangkitannya, barang siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka siapapun mereka itu, maka dia berhak menjadi anak-anak Allah dan mewarisi kerajaan surga, saudara. Karena konsep daripada Allah yang ilahi ini, saudara, tidak semua orang menerima. Sebagian agama, sebagian aliran filsafat menolak daripada pribadi Tuhan Yesus yang 100% adalah Allah. Tetapi dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, membuktikan bahwa dia adalah Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Membuktikan bahwa tahtanya ada di dalam kerajaan surga. Bahkan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 28, Tuhan Yesus berkata kepada para murid bahwa Tuhan Yesus berasal dari Bapa. Dia diutus ke dunia ini, saudara. Tentu tujuan Tuhan Yesus diutus ke dunia ini oleh Bapa untuk membawa misi penyelamatan, supaya melalui karya Tuhan Yesus Kristus, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa mendapatkan pengampunan dosa dan statusnya dibenarkan melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus juga berkata di dalam Yohanes 16 ayat 28 bahwa Tuhan Yesus akan juga meninggalkan dunia ini dan kembali lagi ke Bapa. Jadi sangat jelas berdasarkan dua firman Tuhan yang saya jelaskan ini, menjelaskan bahwa Tuhan Yesus berasal dari surga dan Tuhan Yesus kembali di dalam kerajaan surga itu. Tetapi Tuhan Yesus sangat baik, saudara. Tuhan Yesus tidak membiarkan para muridnya hidup yatim piatu atau sendirian. Tetapi Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Allah Roh Kudus
yang akan memampukan setiap para murid untuk memberitakan firman Tuhan dengan tanda-tanda ajaib. Saudara, selain itu Tuhan Yesus juga naik ke surga dengan tujuan Tuhan Yesus mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara, supaya ketika saya dan saudara mengakhiri hidup di dunia ini, saudara, kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Maaf saudara. Jadi sangat jelas saudara, kenaikan Tuhan Yesus Kristus membuat kita bangga sebagai pengikut-pengikutnya, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia datang ke dunia karena kasihnya kepada kita, supaya kita mendapatkan pembenaran, dan akhirnya kita nanti bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang menciptakan kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.